Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu dan selalu semangat dalam belajar. Saya Siti Silmi Kafah, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2023 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, kita kembali lagi di channel Dunia Matematika. Kalian masih ingat jargon Dunia Matematika? Jadi kalau aku bilang Dunia Matematika, kalian jawab indah, mudah, menyenangkan. Oke, dunia matematika indah, mudah, dan menyenangkan. Nah, pada video pembelajaran hari ini kita akan membahas matematika secara indah, mudah, dan menyenangkan. Nah, apa sih yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini? Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait materi aljabar. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kata aljabar dalam dunia matematika. Pada pertemuan ini, kita akan membahas terkait operasi penjumlahan bentuk aljabar. Yuk, untuk selanjutnya kita simak video berikut. Oke teman-teman, sebelum kita memulai video pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut lagi. Pada video kali ini kita akan membahas terkait operasi penjumlahan bentuk aljabar. Sebelum kita membahas terkait materi operasi penjumlahan bentuk aljabar, apakah kalian tahu terkait ayat berikut ini? Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar biji zarah, maka dia akan mendapatkan balasannya, dan apabila ia mengerjakan kejahatan sebesar biji zarah pun, maka dia akan mendapatkan balasannya. Nah, kira-kira apa sih hubungan ayat tersebut dengan materi yang akan kita jelaskan kali ini? Untuk lebih lanjutnya, kita simak video berikut. Oke teman-teman, sebelum kita membahas terkait materi ini, kita ice breaking terlebih dahulu yuk. Nah, di sini kalian harus berkonsentrasi. Sebelumnya kalian bisa tarik nafas terlebih dahulu. Hembuskan secara perlahan. Oke, apa kalian sudah konsentrasi? Nah, sekarang aku kasih kalian suatu pertanyaan. Cluenya adalah bumi itu bulat. Nah, ingat, bumi itu bulat. Jika aku menjumlahkan 30 dengan 2, berapakah hasilnya? Nah, apabila kalian menjawab 32, jawabannya salah. Jawabannya yaitu 30 ditambah 2 yaitu 1. Apabila kalian menjumlahkan 80 ditambah 3, berapakah hasilnya? Jika kalian menjawab hasilnya yaitu 83, jawabannya salah, yaitu jawabannya 3. 80 ditambah dengan 3 hasilnya yaitu 3. Nah, satu pertanyaan lagi. Jika kalian menjumlahkan 22 ditambah 10, hasilnya berapa? Nah, jika kalian menjawab hasilnya adalah 32, hasilnya salah, yaitu hasilnya adalah 1. 22 ditambah 10 hasilnya adalah 1. Nah, mengapa bisa seperti itu? Apakah kalian tahu jawabannya? Jawabannya karena cluenya adalah bumi itu bulat. Jadi kalian hanya menjumlahkannya dengan semua yang berbentuk bulat. Contohnya yaitu 0, 8 dia memiliki 2 bentuk bulat, 9 dia memiliki 1 bentuk bulat. Sehingga kalian hanya cukup menjumlahkan berapa banyak bentuk bulat dari angka-angka yang sudah diberikan. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke materi yang akan kita bahas. Apakah kalian masih ingat terkait unsur-unsur bentuk aljabar? Nah, ayo kita ingat kembali terkait unsur-unsur dalam bentuk aljabar. Jadi, dalam bentuk aljabar kita mengenal unsur-unsur. Unsur-unsurnya itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, biasa kita kenal dengan koefisien. Nah, koefisien ini merupakan angka
angka di depan dari variabel. Nah, variabel itu apa? Variabel merupakan huruf yang belum diketahui nilainya. Dan yang terakhir yaitu konstanta. Nah, konstanta ini merupakan suatu angka dalam suatu bentuk aljabar. Lalu, bagaimanakah jika bentuk aljabar tersebut kita jumlahkan? Apakah menurut kalian operasinya akan sama seperti operasi bilangan bulat? Namun, kalian pasti sudah melihat perbedaannya antara operasi bilangan bulat dengan bentuk aljabar, di mana bentuk aljabar dia memiliki huruf-huruf yang belum diketahui. Nah, agar kalian bisa memahaminya, kita akan bahas di video kali ini. Oke, kita bahas terkait konsep penjumlahan bentuk aljabar terlebih dahulu. Jadi, penjumlahan bentuk aljabar merupakan penjumlahan yang hampir sama seperti operasi bilangan bulat. Namun, dia memiliki suatu syarat. Nah, apakah kalian tahu syarat dari penjumlahan operasi bentuk aljabar? Untuk syarat-syarat bentuk aljabar dapat dijumlahkan, yaitu kalian harus menjumlahkan berdasarkan suku sejenisnya. Jadi, jika kalian melihat dalam bentuk aljabar ada suatu variabel X, maka dia akan dijumlahkan dengan yang memiliki variabel X-nya juga. Tetapi, jika dia suatu konstanta, maka dijumlahkan dengan konstanta juga. Jadi, operasi penjumlahan bentuk aljabar sebetulnya sama dengan operasi penjumlahan bilangan bulat, namun ada syarat tertentu yaitu dengan menjumlahkan operasi bentuk-bentuk aljabar yang memiliki suku sejenis. Oke teman-teman, untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasi berikut yuk. Setelah liburan semester, siswa masuk kembali. Siswa berbagi cerita terkait liburan semesternya. Balkis berlibur dari Yogyakarta. Ia membawa beberapa kotak bapia. Sedangkan Ayu berlibur dari Bali dan membawa beberapa toples pai susu. Mereka juga membawa beberapa gantungan. Apakah teman-teman sudah menyimak ilustrasi yang sudah dipaparkan tadi? Nah, apakah kalian bisa menghubungkan antara ilustrasi yang telah diberikan tadi dengan materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu terkait operasi penjumlahan bentuk aljabar? Tapi sebelum kita membahas terkait ilustrasi tersebut dalam operasi bentuk aljabar, kita bahas tabel berikut ini yuk yang berkaitan dengan hal-hal yang diketahui dari ilustrasi tersebut. Balkis memiliki satu kotak berisi bapia yang akan diberikan kepada ibu guru. Ternyata selain Balkis, Ocha juga berlibur ke Yogyakarta dan membawa satu kotak berisi bapia yang akan diberikan kepada ibu guru. Berapa banyak bapia yang diterima oleh ibu guru? Nah, sekarang ayo kita bahas bersama terkait soal atau permasalahan yang berkaitan dengan ilustrasi tersebut. Kalian bisa lihat ilustrasinya di samping ini. Dari soal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa Balkis akan memberikan satu kotak bapia kepada ibu guru dan Ocha pun akan memberikan satu kotak bapia kepada ibu guru. Lalu bagaimana cara pengerjaan tersebut dengan menggunakan operasi bentuk aljabar? Nah, untuk pengerjaannya kita dapat memisalkan kotak bapia tersebut dengan suatu variabel, yaitu kita misalkan dengan variabel X. Oleh karena itu, kita misalkan X sama dengan kotak bapia. Nah, maka untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita jumlahkan dengan pemisalan. Jadi, satu kotak bapia ditambah dengan satu kotak bapia itu sama dengan X ditambah dengan X. Nah, karena mereka memiliki suku yang sejenis, yaitu variabel X, maka dapat kita jumlahkan masing-masing dari koefisien X, yaitu 1, sehingga 1x ditambah dengan 1x atau x ditambah dengan x, yaitu hasilnya 2x. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa bapia yang didapatkan oleh ibu guru tersebut yaitu sebanyak 2x. Lalu bagaimanakah jika kita menjumlahkan bentuk aljabar jika terdapat koefisien dan konstanta? Untuk lebih jelasnya kalian bisa simak ilustrasi berikut ini. Ayu memiliki 3 toples pai susu yang akan diberikan kepada teman-temannya dan 9 gantungan. Ternyata ibu Ayu memberikan lagi 5 toples pai susu dan 5 gantungan. Berapa banyak pai susu dari Bali dan gantungan yang dibawa oleh Ayu untuk diberikan kepada teman-teman?
Nah, apakah kalian sudah menyimak ilustrasi berikut? Jika sudah, kalian bisa menyimpulkan bahwa Ayu akan membawa suatu oleh-oleh dari daerah Bali, yaitu pai susu dan gantungan. Ayu akan membawa 3 toples pai susu dan 9 gantungan. Namun, ibunya menambahkan oleh-oleh tersebut dengan membawakannya, yaitu 5 toples pai susu dan 5 gantungan. Nah, jika diilustrasikan dalam bentuk aljabar, apakah kalian bisa membayangkan bagaimana cara pengerjaannya? Jika kalian bisa, ayo kita bahas bersama bagaimana cara penyelesaian permasalahan tersebut. Nah, teman-teman bisa menyelesaikan permasalahan tersebut sama seperti cara yang telah kita bahas sebelumnya dengan menggunakan suatu pemisalan. Jadi, kita misalkan toples susu tersebut dengan suatu variabel, yaitu variabel Y. Jadi, bisa kita tulis Y sama dengan toples pai susu. Dan karena gantungan tersebut hanya satuan, jadi bisa kita tulis banyaknya gantungannya itu sebagai suatu angka, yaitu 9. Nah, karena Ayu membawa 3 toples pai susu dan 9 gantungan, sehingga bisa kita tulis menjadi 3Y ditambah 9. Kemudian dijumlahkan dengan oleh-oleh yang dibawakan oleh Ibu Ayu, yaitu sebanyak 5 toples pai susu dan 5 gantungan, sehingga kita jumlahkan kembali menjadi ditambah 5Y ditambah dengan 5. Nah, bagaimana cara penjumlahannya? Kita gabungkan yang memiliki suatu variabel yang sama. Di sini karena variabelnya Y, bisa kita tulis menjadi 3Y ditambah dengan 5Y dan 9 ditambah dengan 5. Oleh karena itu, akhirnya kita jumlahkan berdasarkan suatu suku yang sama. Sehingga 3Y ditambah dengan 5Y menghasilkan 8Y dan 9 ditambah dengan 5 menghasilkan 14. Nah, maka banyaknya oleh-oleh yang dibawa oleh Ayu, yaitu pai susu dan gantungan, yaitu sebanyak 8Y ditambah dengan 14. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman dapat menyelesaikan jika permasalahan tersebut berbentuk koefisien dan suatu konstanta? Baik, berdasarkan yang telah kita jelaskan tadi, kalian harus mengingat bahwa operasi penjumlahan bentuk aljabar dapat dijumlahkan jika mereka memiliki suku yang sejenis. Jadi, jika dia memiliki suku yang tidak sejenis, mereka tidak dapat dijumlahkan. Contohnya, 2X bisa dijumlahkan dengan 2X, sehingga menghasilkan 4X. Namun, 2X tidak dapat dijumlahkan dengan 2Y, sehingga mereka tetap ditulis menjadi 2X tambah 2Y, dan tidak menghasilkan 2XY. Jadi, ketika teman-teman menemukan suatu permasalahan, kalian juga bisa menyelesaikannya dengan menggunakan operasi bentuk aljabar. Nah, untuk lebih lengkapnya, kita akan bahas kembali di video-video yang akan kita sampaikan di channel Dunia Matematika. Untuk pembelajaran terkait operasi penjumlahan bentuk aljabar, kita cukupkan sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga dari video tersebut dapat memudahkan kalian dalam memahami terkait materi operasi penjumlahan bentuk aljabar. Sangat menyenangkan sekali bukan belajar matematika, apalagi kita dapat mengaitkannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.